Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Febrianti dengan NPM 20130240036 dari Pendidikan Biologi 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus. Di sini kami akan belajar bersama-sama tentang materi dan juga latihan soal mengenai virus. Yang pertama, sejarah penemuan virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus diartikan sebagai racun karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, sejarah penemuan virus itu sendiri pada tahun 1883 Adolf Meyer, ilmuwan dari Jerman, berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning pada daun tembakau yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Yang selanjutnya pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, ilmuwan dari Rusia, menguji kembali pendapat Mayer tadi dan menyatakan kesimpulan yang sama dengan pendapat Mayer. Kemudian pada tahun 1897, M. Beijerink, ilmuwan Belanda, menyimpulkan penelitiannya bahwa ada gen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolos haring. Selanjutnya pada tahun 1935, W. M. Stanley, ilmuwan dari Amerika Serikat, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab mosaik pada daun tembakau. Dan virus itu diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, selanjutnya sifat-sifat virus. Yang pertama, virus bukan berupa sel atau aseluler. Nah, yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja, dengan selubung protein atau kapsid serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Yang keempat, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Yang selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus di sini terdiri dari ukuran virus, bentuk virus, dan juga susunan tubuh virus. Ukuran virus sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 mm. Bentuk virus ada yang berbentuk bola, contohnya virus influenza dan HIV, berbentuk batang, contohnya tobacco mosaic virus, berbentuk huruf T, contohnya bakteriophag, dan juga berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Susunan tubuh virus itu sendiri, contohnya pada bakteriophag terbagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Untuk gambarnya akan dijelaskan kemudian. Tubuh virus tersusun atas asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Berikut merupakan bentuk virus. Nah, yang terjadi saat ini tuh contohnya coronavirus ya teman-teman. Nah, selanjutnya struktur tubuh virus memiliki kepala yang berbentuk polyhedral yang berisi asam nukleat. Pada bakteriofag itu DNA, dan bagian kepala virus diselubungi protein yang disebut kapsid. Yang kedua adalah leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga adalah ekor, memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, papan dasar, dan serabut ekor. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi virus yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan kandungan asam nukleatnya, dibagi menjadi 2, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. Ribovirus itu yang asam nukleatnya berupa RNA, dan contohnya orthomyxovirus. Dan kalau deoksiribovirus itu yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya papavirus penyebab kutil. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk dasarnya, dibagi menjadi 3, yaitu virus berbentuk ikosahedral yang memiliki bentuk tata ruang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Yang kedua virus berbentuk helikal yang memiliki bentuk menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku, berbentuk helix dan memiliki satu rotasi. Yang ketiga virus bentuk kompleks, memiliki bentuk sangat kompleks. Contohnya bisa dilihat pada keterangan berikut. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Dibagi menjadi 2, virus berselubung atau bersampul dan juga virus telanjang. Virus berselubung mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein, contohnya herpes virus, orthomyxovirus, coronavirus, dan retrovirus. Yang kedua, virus telanjang. Nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain, contohnya adenovirus, papavirus, dan picornavirus. Yang keempat, berdasarkan jumlah kapsomernya dibagi menjadi 5, virus dengan 252 kapsomer hingga yang kelima virus dengan 32 kapsomer. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada berikut. Nah, yang kelima berdasarkan sel inangnya dibagi menjadi 4.
Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya hepatitis. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, contohnya NCD. Yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV. Yang keempat, virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan replikasi virus. Nah, replikasi virus ini dibagi menjadi dua daur. Ada dua daur litik dan juga daur lisogenik. Tahapannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, untuk proses replikasinya, yang nomor 1 ini menunjukkan daur litik dan nomor 2 menunjukkan daur lisogenik. A1 ini yang tertutup, virus melekatkan diri pada dinding sel bakteri. Kemudian pada A2, DNA virus masuk ke dalam sel. Kemudian B, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Kemudian B1 ini DNA virus bergabung dengan DNA bakteri sehingga berbentuk profag. Kemudian B2, profag melakukan pembelahan. B3, induksi provirus menjadi virus vegetatif. Kemudian lanjut ke C, yang merupakan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang D, perakitan virus-virus baru. Yang E, sel bakteri lisis. Sekarang Anda dapat pause video ini dan mengerjakan latihan terlebih dahulu. Kemudian pada slide berikutnya akan diberikan jawabannya. Berikut jawabannya, dapat dibaca dan dipahami teman-teman. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai peranan virus. Yang pertama yaitu virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan itu ada 4 contohnya. Yang pertama interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respons terhadap infeksi virus. Yang kedua adalah profag, yang dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang ketiga vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contohnya vaksin OPV, vaksin untuk mencegah penyakit polio. Yang keempat yaitu peta kromosom. Peta kromosom ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Nah, selanjutnya virus yang merugikan. Virus yang merugikan itu ada virus yang menyerang tumbuhan, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang manusia. Nah, virus yang menyerang tumbuhan itu salah satu contohnya Rhizostungro bacilliform virus. Contoh lain dapat dilihat pada slide. Yang kedua, virus yang menyerang hewan itu contohnya Paramyxovirus, virus Coxsackie, dan juga lain sebagainya bisa dilihat pada slide. Yang ketiga yaitu virus yang menyerang manusia, Orthomyxovirus, Varicella zoster, dan juga lainnya dapat dilihat pada slide. Untuk peranan virus itu sendiri, pencegahannya dapat dilakukan melalui vaksinasi dan juga melakukan pola hidup sehat. Baiklah, itu saja yang sudah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.